anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 mengenai menyayangi hewan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami bilangan pecahan dari gambar, mengetahui nama kegiatan di sekolah dan pembagian tugasnya, dan yang ketiga, mengetahui unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, seperti inilah para pelatih saat memandikan hewan asuhannya. Nah, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Sekarang ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8. Lalu 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Nah, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Jawabannya adalah harimau. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Gambar yang pertama adalah 1 bagian utuh. Gambar yang kedua adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar, atau dapat ditulis 1/2. Lalu gambar yang ketiga, 2 bagian dari 4 bagian sama besar, atau dapat ditulis 2/4. Gambar yang keempat, 4 bagian dari 8 bagian sama besar, atau dapat ditulis sama dengan 4/8. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Sekarang coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Seperti ini, 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian.
Nah, gambar yang selanjutnya 2/3 sama seperti kita hitung bagian yang berwarna biru. Iya, ada 4 bagian dari 6 bagian. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. 2/3 senilai dengan berapa? Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ini. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang. Lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada 4 bagian, hanya satu bagian kotak yang berwarna. Jadi dapat ditulis sama dengan 1/4. Untuk 2 soal yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, sekarang coba tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Misalnya yang pertama, bagian daging yang dimakan harimau adalah 6/15. Lalu yang kedua, bagian daging yang dimakan beruang adalah 7/15. Nah, untuk bagian daging yang dimakan singa, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli untuk memeliharanya. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Ada petugas pelatih hewan, ada yang mempersiapkan tenda, dan menjaga tiket. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya ya. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Judulnya Si Kancil dan Buaya. Kruk-kruk-kruk-kruk, kruk-kruk-kruk-kruk, kruk-kruk-kruk-kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kedua, mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang ada di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil tersebut. "Baiklah, tetapi
Tapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, sekarang coba buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Misalnya seperti ini, kancil berhasil mengelabui buaya. Ia pun akhirnya bisa menikmati mentimun segar. Sedang buaya hanya menunggu kelaparan karena ulah kancil tersebut. Dan sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng beserta sifatnya. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut ini. Kemudian berlatihlah dan tampilkan pada pertemuan berikutnya. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa berlatih bermain peran sesuai penugasan kelompok. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.